Selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Kim yang dirilis tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang guru memasak bernama Toshio yang mulai mendengar suara bel misterius yang sepertinya berasal dari dunia lain. Suara ini membawanya pada serangkaian kejadian aneh dan menyeramkan, termasuk penglihatan tentang kematian orang-orang di sekitarnya. Baiklah, daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Takuji Matsuoka, seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Namun ada salah satu murid bernama Toshio yang sedang melamun. Matsuoka pun menegurnya untuk kembali mengerjakan tugas yang sudah dia berikan. Lalu Toshio memberitahu jika dirinya sedang mendengar suara lonceng yang seolah seperti ingin berbicara kepadanya. Matsuoka yang tidak percaya dengan perkataan Toshio, dia pun menyuruhnya kembali melanjutkan tugas tersebut. Lalu ketika jam pelajaran selesai, Matsuoka dibuat terdiam dengan alasan yang tidak jelas. Dan ternyata samar-samar dia juga mendengar suara lonceng yang sebelumnya dibicarakan oleh Toshio. Namun di sini Matsuoka tidak terlalu memperdulikannya. Lalu ketika akan meninggalkan gedung les tempat dia mengajar, kedua murid siswi berkata jika tadi Toshio menanyakan alamat rumah dari Matsuoka. Tapi melihat tingkah Toshio yang aneh, mereka pun menolak memberitahu alamat rumah dari Matsuoka. Di hari libur mengajar, Matsuoka menemui seorang pria perwakilan dari sebuah restoran yang ingin menginterview dirinya agar dia bisa bekerja di restoran dari perwakilan tersebut. Dengan kepercayaan diri, Matsuoka pun menjelaskan keahliannya memasak hidangan Perancis, khususnya di menu makanan Perancis yang bernama Bistro and Village. Di sini Matsuoka sangat percaya diri jika dia bisa membuat restoran dari perwakilan tersebut akan semakin sukses. Lalu orang itu pun menjawab bahwa dia akan memberitahu pemilik dari restoran tersebut untuk merekomendasikan Matsuoka agar bisa bekerja di sana. Keesokan harinya, Matsuoka kembali mengajar dan memperlihatkan tutorial mengolah gandum di hadapan para muridnya dengan sedikit menghayat adonan gandum agar mendapatkan ciri khas dari masakan tersebut. Akan tetapi bukannya menyayat gandum seperti yang diperagakan oleh Matsuoka. Di sini Toshio malah mencocol adonan gandum tersebut. Matsuoka pun kembali menegurnya. Lalu dengan senyuman psikopat, Toshio pun berkata, "Guru, apa kau tahu, separuh otakku sudah diganti dengan mesin, dan bekas operasi yang berada di leherku sudah menghilang. Mesin itu dipasang agar bisa mengendalikan diriku. Namun karena mesin yang dipasang hanyalah separuh, hal itu membuat Toshio masih bisa mengontrol dirinya." Mendengarkan itu tentu saja membuat Matsuoka tidak percaya. Kemudian untuk membuat Matsuoka lebih percaya, Toshio pun mengambil pisau untuk memperlihatkan mesin yang ada di dalam kepalanya. Pasca kejadian tersebut, seorang detektif bernama Otsuki menghampiri Matsuoka. Di sini Otsuki bertanya apakah insiden seperti Toshio ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Matsuoka pun menjawab tidak pernah, karena menurutnya tempat ini merupakan tempat untuk orang-orang yang menenangkan diri dan menghilangkan aura negatif pada tubuh mereka dengan melakukan kegiatan memasak. Keesokan harinya, Matsuoka pun menunjukkan cara untuk memotong ayam dengan benar kepada muridnya yang bernama Akemi. Tapi biarpun sudah dikasih tutorial, Akemi masih tetap merasa tidak bisa melakukannya. Hingga akhirnya Matsuoka pun memperbolehkan Akemi melewati bagian memotong ayam. Tapi anehnya si Akemi ini tiba-tiba marah sembari meminta penjelasan yang logis kenapa dirinya diperbolehkan melewati cara memotong ayam. Karena seharusnya cara memotong adalah hal dasar untuk bisa memasak. Kemudian tanpa diduga ketika membelakangi Matsuoka, tiba-tiba setelah itu dia membungkus tubuh Akemi dan membawanya untuk nanti dia kubur di tempat yang jauh. Dan
Dan ketika di rumah, Matsuoka pun bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Namun ketika di tempat les, salah satu siswinya berkata jika Matsuoka sedang ditunggu oleh Akemi di ruang kelasnya. Padahal seperti yang kita tahu sebelumnya, Akemi sudah dibunuh oleh Matsuoka. Dan benar saja, ketika mereka mengecek ke ruangan tersebut, ternyata Akemi tidak berada di sana. Siswa yang mengaku melihat Akemi pun langsung dibuat bingung, dan seketika siswi itu malah terlihat ketakutan dan langsung lari meninggalkan kelas. Sedangkan Matsuoka menjerit histeris, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi sayangnya kita tidak diberitahu apa yang sudah mereka berdua lihat. Dan di saat sedang kabur, tiba-tiba langkah Matsuoka terhenti tepat di depan pintu keluar. Kemudian dia pun mendekati cermin yang ada di sana. Lagi-lagi di sini kita dibuat penasaran. Sebenarnya apa yang sudah terjadi pada Matsuoka? Karena dia hanya berdiri sambil menatapi cermin tersebut. Tidak lama kemudian dia kembali berjalan keluar. Lalu di luar gedung tersebut tanpa diduga detektif Otsuki sedang berada di sana untuk menyelidiki tentang kasus hilangnya Akemi. Dikarenakan tidak ada bukti yang mengarah kepada Matsuoka, dia pun langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya Matsuoka kembali melakukan interview untuk lamaran kerja yang sebelumnya. Namun interview kali ini agak berbeda. Karena tanpa alasan yang jelas, si pemilik restoran itu malah tidak tertarik sedikit pun dengan cara penyampaian Matsuoka. Lalu dia pun meninggalkan Matsuoka tanpa rasa hormat. Tepat ketika mereka pergi, salah satu pelanggan yang ada di sana tiba-tiba berusaha mencocol pelanggan lain menggunakan pisau makan miliknya. Tidak hanya itu, pada saat di rumah, anak dan istri Matsuoka pun juga bertingkah aneh. Lalu suara lonceng tersebut kini kembali terdengar. Sembari berjalan, pandangan Matsuoka terfokus ke sebuah ruangan yang ada di rumahnya. Tapi ketika dicek ternyata di sana tidak ada apa-apa. Sesaat kemudian ada seorang yang membunyikan bel rumahnya. Ketika Matsuoka ingin memeriksa, ternyata CCTV di rumahnya error. Hal itu pun membuat Matsuoka sangat ketakutan. Tidak lama kemudian bel rumahnya pun kembali berbunyi. Kali ini Matsuoka pun memberanikan dirinya untuk membuka pintu. Dan benar saja, seperti yang kita tebak, tidak ada siapapun di sana. Dan untuk memastikan hal tersebut, Matsuoka pun mengecek di sekitar rumahnya. Tapi tetap dia tidak menemukan siapapun. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan film pun selesai. Film ini diakhiri dengan rasa penasaran tentang apa yang terjadi sebenarnya. Mengingat film ini merupakan film horor psikologi. Baiklah, itu yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa dukung channel ini jika kalian suka. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.